Halo saudara-saudara GKI Klase Solo. Semoga saudara dalam keadaan yang baik. Bina iman hari ini didasarkan pada firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Demikian bunyinya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setiap orang memiliki rasa takut. Dan hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal. Lawan dari takut adalah berani. Umumnya, berani menjadi sesuatu yang didambakan oleh manusia untuk bisa melakukan apapun. Berani seolah lebih positif daripada takut. Orang berani dipuja, orang takut dihina. Tapi adakah seseorang yang hidup tanpa rasa takut? Mungkin berani dalam hal tertentu dan takut dalam hal yang lain. Rasa takut tidak selalu buruk jika diposisikan pada tempat yang benar. Rasa takut membuat seseorang menjadi mawas diri. Misalnya ketika seseorang takut mengalami kecelakaan dalam berkendara, maka ia akan memperlengkapi diri supaya terlindungi dari musibah kecelakaan. Menggunakan sesuatu yang diperlukan. Helm, jaket, sepatu, dan cara berkendara yang baik. Ketika seorang petani takut musim kemarau tahun ini akan panjang, maka dengan begitu ia mempersiapkan solusi untuk pengairan di sawahnya. Ketika seseorang takut melihat temannya sakit parah karena konsumsi makanan berlemak yang berlebihan, maka ia belajar dari situasi temannya itu bagaimana menjaga pola makan dengan baik. Coba kita bayangkan, kalau seseorang tanpa rasa takut, ia menjadi sembrono dengan hidupnya sendiri. Berani berkendara tanpa perlengkapan diri yang memadai, menambah resiko pada kecelakaan. Seorang petani berani apapun yang terjadi pada musim ini, tanpa melakukan apapun, maka resiko gagal panen ya lebih besar. Ketika seseorang berani makan apapun dengan porsi seberapapun dan setiap waktu tidak pernah berhenti, maka resiko sakit juga lebih besar. Artinya ketiadaan rasa takut bisa membuat seseorang itu tidak mawas diri, menjadi sombong dan angkuh, merasa lebih hebat, merasa lebih besar daripada yang lain. Maka berani melakukan apapun, berani dengan siapapun, bahkan dengan Tuhan. Seseorang yang terlalu berani dan menyepelekan banyak hal cenderung mudah hancur. Saudara-saudara, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah seorang yang mampu mengusir setan. Dia adalah seorang yang bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dia bahkan juga membangkitkan orang mati. Dapat dikatakan, mestinya orang ini tidak punya rasa takut. Badai saja ia taklukkan, bagaimana ia bisa punya rasa takut? Mungkin justru banyak orang yang menyaksikan berada di dekat Yesus, merekalah yang takut. Tapi malam itu, malam di mana ia akan diserahkan untuk menderita,
Yesus justru bergumul dengan rasa takut. Di ayat yang ke-44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ternyata Yesus juga memiliki rasa takut. Memang tidak mudah menghadapi situasi di mana ia memberikan kebaikan, namun banyak orang yang menolaknya, bahkan berharap dirinya mati. Rasa takut itu dialami oleh Yesus. Tapi rasa takut itu juga yang menuntun Yesus untuk berdoa kepada Bapanya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, dalam doa itu Yesus merendahkan diri untuk memilih melakukan kehendak Bapa, meskipun ia takut dengan sangat. Bagi Yesus, melakukan kehendak Bapa adalah yang utama daripada kehendaknya sendiri. Jadi, dalam hal tertentu kita perlu bersyukur jika memiliki rasa takut. Dengan begitu kita menyadari kelemahan kita dan dengan rendah hati berdoa, bergantung dan beriman kepada Allah. Rasa takut untuk merusak diri dan orang lain perlu disyukuri. Dengan begitu maka kita menghargai diri kita sendiri dan sesama. Maka kita belajar untuk merawat kehidupan. Apa tidak boleh berani? Boleh, jika diposisikan pada tempat yang tepat. Mungkin kita meminta kepada Tuhan untuk berani mengakui ketidaksempurnaan kita. Dengan begitu kita belajar berdamai dengan keadaan yang tidak ideal. Berani mengakui kesalahan kita. Dengan begitu kita tidak menjadi sombong. Berani mengampuni orang lain. Dengan begitu kehadiran kita memulihkan orang lain. Berani mengasihi meskipun takut terluka. Dengan begitu hidup kita sama seperti Kristus. Beranilah takut dan takutlah berani. Amin. Tuhan Yesus memberkati.